Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pagi ini Rabu pagi subuh kita lanjutkan kajian tafsir, renungan-renungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari yang lalu kita sudah masuk surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Bukti yang nyata, Al-Bayyinah, yang tak bisa dibantah, Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat keempat atau ayat ketiga. Al-Bayyinah, bukti nyata yang pertama adalah Rasul minallah. Kenyataan yang mungkin pahit dirasa oleh ahlul kitab dan musyrikin adalah Al-Bayyinah, Rasul minallah, bahwa ada satu utusan Allah. Sifat utusan Allah ini yatlu suhufan mutahharah. Dia membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sifatnya gemar membaca atau membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran itu ada isi-isi yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi yaitu Al-Quran,
Inilah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam di depan para sahabat, disampaikan ini al-bayyinah. Namun reaksi dari ahlul kitab itu Bapak dan Ibu kemarin kita sudah sampaikan adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka justru berbeda pendapat setelah datangnya bayyinah. Nah, ini menjadi kacau. Semestinya sebelum datang bayyinah, bolehlah mereka bertikai berbeda pendapat sebelum datang bayyinah. Ini justru sudah datang bayyinah, ya malah mereka itu bertikai. Kan bukan lagi mencari kebenaran jadinya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Justru setelah datang bayyinah, mereka bertengkar ahlul kitab. Semestinya saya sampaikan, kalau mau mencari kebenaran, sudah datang kebenaran itu, dan itu sudah ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, kan? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan datang Nabi penutup akhir zaman yang disebut dengan Ahmad. Itu dalam kitab mereka itu, tapi mereka sembunyikan. Mereka berharap Nabi itu datangnya dari suku mereka, karena Bapak Ibu kita tahu, khususnya Israel, Yahudi, hampir semua Nabi 90% dari mereka, ya, dari Yahudi. Jadi mereka berharap Nabi itu dari kelompok mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala beda. Allah yang Maha tahu. Ya. Kalau mungkin kita yang jauh dari negara Arab lah, contoh Indonesia minta juga seorang nabi umpamanya, dari Amerika sana minta juga seorang nabi umpamanya. Bagaimana kacaunya dunia ini, kan begitu. Jadi sebenarnya bukan itunya, mereka merasa kalah karena sudah datang al-bayyinah. Yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah mukhlisin, ikhlas dalam menyembah. Dan itulah yang membuat ringan kaki kita, yang membuat ringan, yang berat itu jadi ringan karena ikhlas. Ilmu ikhlas ini yang mungkin berat, yang harus dilatih. Tidak bisa serta-merta kita dapatkan ikhlas. Saya ikhlas, tidak bisa. Apalagi nama saya ikhlas, lalu saya ikhlas, tidak bisa. Ternyata ikhlas itu apa? Ibaratnya dia itu
tidak bisa spontan, harus melalui proses panjang. Ya, karena ikhlas itu tidak serta-merta didapatkan. Saya ikhlas, bisa datang musibah ikhlas, tidak bisa. Dia berproses. Ada prosesnya ikhlas itu. Jadi pada itu ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ibadah yang dilakukan dari ibadahnya Yahudi, Nasrani, termasuk umat Islam, syaratnya adalah ikhlas. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ikhlas. Ya. Lalu kita kadang bertanya, kenapa sih semua agama itu adanya di Arab, munculnya di Arab, gitu ya? Islam di Arab, agama yang lain bahkan nabi-nabi pun di Arab, munculnya di Arab. Kenapa tidak di Indonesia satu, di negara Eropa sana satu? Karena sebenarnya Jazirah Arab itu jazirah yang dari dulu sampai dengan sekarang itu tidak lepas orang beragama Hanif. Biarpun pada sebelum zaman Rasulullah, setelah zaman Rasulullah, selalu di Arab itu ada yang mengesahkan Allah sebagai agama Hanif. Coba kita lihat di negara lain, Indonesia, banyak agama muncul, tidak jelas. Sampai dengan saat ini, bahkan ada yang mengaku Nabi. Belum lagi daerah lain munculnya pemahaman-pemahaman. Tapi kalau di Arab biarpun ada muncul, tetapi ada orang yang Hanif, agama yang bersih. Hanif itu agama yang bersih, yang murni, yang mengesahkan Tuhan, yang ikhlas karena Tuhan. Itu Hanif. Kayaknya bagus juga dengan anak berbuat Hanif, ya. Sifat mereka itu pertama, ibadahnya ikhlas, tidak melarang apa-apa, ikhlas. Yang kedua, yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Emang Ustaz, sebelum Islam ada salat? Ada salat. Lagi sekarang, setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, makin banyak salat yang wajib. Kemarin semalam kita sebutkan yang sunnah, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Dua, wa yu'tuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, memberikan zakat.
Artinya kalau wa yuqimus shalah ibadah pribadi, wa yu'tuz zakat ibadah sosial. Dan itu merupakan agama yang hanif, wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itulah agama yang lurus. Ustaz, bagaimana agar agama saya ini lurus? Ini yang tiga ini. Pondasinya ikhlas. Oh, ikhlas tanpa ada embel-embel. Ikhlas. Yang kedua, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan, membangun, berproses, kontinu. Tidak bisa kita sholat hari ini besok tidak. Tidak bisa. Itu bukan wa yuqimus sholat. Yang wa yuqimus sholat kontinu, terus menerus. Makanya semalam lupa kita menyampaikannya, salah satu yang membuat kita semakin istiqomah, Bu, tahu istiqomah enggak? Istiqomah itu tetap pendiriannya kokoh. Kalau udah sholat gitu. Salah satunya membiasakan diri sholat sunnah, itu akan istiqomah. Ya. Kemarin pas pulang tuh saya baca-baca salah satu hikmah ya. Hikmah dari sholat tasbih itu adalah membuat kita semakin istiqomah di jalan Allah, katanya. Itu salah satu katanya itu hikmahnya. Wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakat, dan tidak bisa kita hidup sendirian di dunia. Tidak bisa. Kita harus bersosial. Ternyata yang kita dapatkan bukan semuanya menjadi hak milik kita. Wa haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada bagian-bagian yang telah ditentukan sama Allah di harta kita, bagi yang meminta-minta dan juga bagi yang mahrum. Tidak bisa itu bekerja, tidak bisa, tenaga dah kurang, pendapatan dah ada, itu yang mahrum kok. Lah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kepada itu yang berbahagia, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi lalu kita bertanya, sebenarnya bagaimana sholatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Samakah dengan sholat kita? Atau ada yang berubah-ubah di situ? Kalau kita lihat kan, contoh di mata kita sekarang ini, sholatnya orang-orang Kristen itu hanya, mohon maaf, bernyanyi-nyanyi. Apakah seperti itu syariatnya Nabi Isa alaihissalam? Atau ada diubah-ubah? Yang pasti Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, mereka telah banyak mengubah-ubah kesucian dari kitab itu. Salah satu yang membuat mereka itu jadi kufur, yang membuat mereka itu jadi kufur, ingkarnya mereka kepada nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak yakin kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang membuat mereka jadi kufur. Jadi pernah suatu saat ditanya, siapa sih ahli kitab itu? Ditanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada lagi ahli kitab. Tidak ada lagi. Karena mereka itu sudah jauh dari syariat yang asli, kan seperti itu. Tapi sebagian mengatakan ahli kitab itu
ingkar dan bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya disebut di awal ayat lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan menerima orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Ada ahlul kitab yang beriman ustaz, ada tapi dulu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 6 dan 7 ini gambaran bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang kufur, diberikan Allah gambaran. Inilah orang beriman. Pertama orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, orang-orang yang kufur dari agama-agama samawiyah, ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, yang tidak punya dasar agamanya, tidak punya landasan, diada-adakan. Ada agama yang diada-adakan. Oh, yang banyak di Indonesia itu banyak. Diada-adakan. Apa untuk mereka? Fi nari jahannam. Mereka itu di neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itu digolongkan kepada manusia yang paling buruk. Hum syarrul bariyah. Ada manusia yang buruk, bahkan seburuk-buruk manusia. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang kufur, kafir, musyrik. Jadi Bapak dan Ibu, disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa tatkala menyimpang dari dinul qayyimah, ya, menyimpang dari garis yang lurus, maka mereka digolongkan kepada manusia-manusia dan seburuk-buruk manusia, dan tempat mereka di neraka jahanam. Ini bukan Allah yang menyebutkan, Allah yang menempatkan ini. Jadi berarti percuma aja Ustaz mereka itu berbuat kebaikan, ya, karena syaratnya dinilai amal itu oleh Allah, syaratnya adalah iman. Ayat berikutnya berupa syaratnya amal kita itu dinilai nanti di akhirat. Kalau di dunia dinilai, kalau kita berbuat baik dinilai sama orang itu, mau baik itu hebat, nggak ada perubahannya, dinilai sama manusia, tapi sama Allah, gitu kan? Kalau mau dinilai amal kita di akhirat, syaratnya iman. Maka ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman lalu dia beramal salih, maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim. Tadi kalau orang kafir itu seluruh manusia balasannya jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Itu balasannya orang-orang yang kafir. Fi nari jahannam khalidina fiha. Itu balasannya. Dan mereka seburuk-buruk manusia. Adapun orang-orang yang beriman,
dan beramal soleh, Allah angkat ke golongan orang-orang terbaik, lalu balasan mereka adalah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah ingin menyifati surga itu, tapi hanya dalam beberapa kata dalam ayat ini. Coba kita sebutkan, Bapak Ibu, bagaimana surga yang disiapkan kepada orang-orang beriman dan beramal salih. Pertama, sifatnya jannah tajri min tahtihal anhar. Itu pertama sifatnya. Sifatnya itu surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kan kita bertanya, ya berarti kalau surga itu adalah kesenangan, ya kan? Allah gambarkan kesenangan itu dengan air. Ya kan? Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu mengalir air. Airnya bagaimana? Itu ada dalam Al-Quran itu. Ada yang min labanin musaffa. Ada air itu dari susu. Bersih, bening susu airnya itu. Ada dari madu. Subhanallah. Jadi semuanya kesenangan, kenikmatan. Bisa kita bayangkan, Pak, sekiranya air tidak ada, bagaimana hidup itu akan terjadi? Bayangkan air tidak ada, satu minggu saja tidak ada air, Allah stop air semua. Apa yang terjadi? Oh, sengsara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber kebahagiaan Allah sebutkan di surga itu air, karena memang air adalah merupakan sumber kehidupan, kebahagiaan. Air. Dan air itu bukan seperti yang kita lihat sekarang. Air yang di surga itu beda jenisnya. Ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang sekali minum dan haus selama-lamanya. Satu. Yang kedua, sifatnya surga Allah itu khalidina fiha. Mereka itu kekal dalam kesenangan dan kebahagiaan karena amal mereka. Yang ketiga, radhiyallahu anhum wa radu an. Surganya Allah itu, Allah redha kepada penduduk surga dan penduduk surga juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kebahagiaan. Bapak Ibu, kita pernah lewat surat Wadduha, ya kan? Wadduha. Kalau sudah Allah ridho, ya kan? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau sudah Allah ridho, maka apapun seperti membalikkan tangan. Ya, Allah ridho. Dan itulah puncak kebahagiaan di surga nanti. Tatkala Allah tunjukkan keridhoannya kepada kita. Oh, ada tiga. Yang pertama, tajri min tahtihal anhar. Yang kedua, khalidina fiha. Dan yang ketiga adalah Allah ridho kepada. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terbayang, yang teringin, yang dikehendaki, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu, surga yang Allah sifati itu hanya diperuntukkan
kepada khasyiyah rabbah, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi salat karena takut, mengeluarkan zakat karena takut kepada Allah, iman karena takut kepada Allah, berbuat baik karena takut kepada Allah, maka ganjarannya adalah jannatul adnin tajri min tahtiha. Dan itulah yang mesti kita garis bawahi terakhir dalam kajian kita, dzalika liman khasyiyah rabbah. Yang Allah persiapkan di akhirat itu hanya bagi hamba-hambanya yang memiliki rasa takut akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup iman saja, Pak. Saya beriman, saya Islam, saya beragama Islam. Tidak cukup. Di ujung ayatnya liman khasyiyah rabbah, harus ada rasa takut di hati kita. Ya, dan itu merupakan syarat. Ada orang beriman agama Islam tapi tidak sholat, berarti bukan liman khasyiyah rabbah. Ada orang beriman tapi tidak mau mengeluarkan zakat, bukan liman khasyiyah rabbah. Ada orang beriman tapi terus masih berbuat maksiat, berarti bukan liman khasyiyah rabbah. Yang dinilai sama Allah adalah yang mendapatkan surga itulah liman khasyiyah rabbah. Dan Ustaz katanya kalau kita mati ada di hati kita iman, kita akan masuk surga. Iya betul, tapi digoreng dulu di neraka. Yang Allah sebut di sini tidak ada cerita neraka lagi untuk orang beriman dan beramal saleh. Langsung ke surga, tapi syaratnya liman khasyiyah rabbah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian kita. Ayat berikutnya insya Allah atau surat berikutnya akan kita bacakan nanti, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallahumma ya Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan mohon maaf kepada semuanya jikalau saya sering bertanya. Nah, kita jawab. Ini karena saya merasakan. Yang pertama saya mau kumpulkan itu terima kasih. Ya. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan terutama kepada Ustaz Asbi, Akmal, Andi sekaitan dengan kajian-kajian kita seperti ini. Setiap pagi kita seperti ini mengaji, tambah hadis-hadis kita tidur, itu betul-betul sangat menambah ilmuwan dan ketakwaan kita. Ini perlu bukan karena memuji, enggak. Saya pribadi bahwa banyak ini ilmu tafsir ini dari dulu mulai alam nasrah sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ini pertama. Kedua, kaitan dengan surah Al-Baqarah. Inilah penting yang seperti di ayat 5 ini. Ya. Ayat 5 ini mukhlisina lahu-din wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Jadi ikhlas seperti apa ikhlas tadi digambarkan. Kita tahu yang tahu kita semua Allah. Berkaitan dengan sholat, zakat. Ya, kapan kita murni Islamnya ini kuncinya ikhlas tadi. Ya. Ini perlu sebenarnya penjabaran kita. Oleh karena itu saran saya. Ya. Untuk berikutnya, jika kita tafsir seperti ini, Bapak dan Ibu perlu ambil Al-Quran. Kita simak Ustaz membacakan itu. Jadi saya di HP saja. Jadi perlu dalam rangka supaya kita familiar. Kalau enggak nanti kita bingung tinggalan nyambung. Jadi kalau ada Al-Quran yang kita simak tentang ini akan lebih mendalam. Ya. Seperti apa yang maksud tafsir. Karena kita akan membaca. Ini yang kedua.
Ustaz, bukan waktu masih tadi. Ini mungkin di luar ini, tapi ini saya mendapat ada 3 zikir dan doa. Ya. Sekaitan apabila kita merasa sakit Ya. di salah satu tubuh kita, ada 3 zikir yang pernah saya baca, saya simak. Ya. Karena ini berkaitan dengan pengalaman saya. Yang pertama itu adalah membaca Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa. Ya, wa ma'wajidu. Jadi ketika saya di samping duduk, katanya Bismillah 3 kali dibacain. Ini satu, ini jelas nih. Berlindung kepada Allah dengan kemuliaan dan kekuasaannya dari segala keburukan yang mendapatkan dan kekhawatiran. Itu satu, jelas apa? Yang kemudian yang kedua, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Itu baca 3 kali. Ya. Kan? Yang menjadi pertanyaan saya kepada Ustaz, ada satu lagi nih. Dan ini surah Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara. Ini kaitan ini. Wa iza batastum jabbarin, artinya dan apabila kamu menyiksa maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Menyiksa kejam bengis. Ini ustaznya dari Malaysia nih. Ya, ya. Ya. Jadi 3 ini dikira itu lah. Maksud saya kaitan ini kita sakit betul, tapi kok disiksa bengis kejam. Maksud saya tafsirannya kaitan ini dengan dengan sakit. jadi sakit. Iya. Ini terima kasih Ustaz. Iya. Jadi Pak Haji memang pertanyaan ketiga itu panjang jawabannya. Sekarang jam 6 yang beres sudah lirik-lirik kali ini. Ya, tapi terima kasih Pak Haji. Sebenarnya itulah semakin kita ikuti, semakin kita dengarkan. Ada yang mungkin untuk mengingatkan kita saja sebenarnya, karena apa yang disampaikan pun sebenarnya sudah dipahami. Tapi begitulah Al-Quran itu yatlu suhufan mutahharah. Beda dengan yaqra'u. Kalau membaca dengan tilawah itu beda. Kalau tilawah itu seperti yang disampaikan sama Pak Mas tadi, diambil, dipelajari satu-satu kalimatnya, diungkap, dilihat rahasianya. Boleh seperti itu Ustaz. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Ada hanya membaca lewat saja qiraah, ada namanya tilawah. Di atasnya ada lagi tadabbur. Semakin kita duduk bersama dibaca satu-satu kalimat, maka semakin rahmat Allah itu tertumpu kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak dan Ibu, sebenarnya kan kita lakukan ini dari awal dulu. Ini kan ide-ide Bapak dan Ibu ini. Ustaz, kena satu ayat, satu hadis dibacakan, gitu kan? Sampaikan sampai ibu-ibu. Alhamdulillah. Ustaz, habis subuh ada kegiatan daripada pulang ke rumah. Kalau udah pulang ke rumah pasti tidur, yakinlah. Iya, apalagi yang udah punya anak, hanya cucu, itu ayahnya ikut yang udah nyampe ke rumah tidur tuh. Padahal itu waktu-waktu yang subhanallah, berkah, sehat berkah. Tapi kita gunakan tidur. Nah, kata bapak dulu masih awal-awal dulu, masih mula-mula dulu, Ustaz bikinlah kajian. Nggak usah lama-lama. Kami kan banyak PNS, pokoknya selesai 20 menit udah selesai. Sambil dulu, mungkin sambil cerita-cerita tentang agama, udah selesai. Udah syuruk saja. Wah, berkah. Nah, itu sebenarnya ide jamaah yang kita lakukan. Kalau masih ada lagi Pak Haji, ibu-ibu yang Ustaz bikinlah ini, kayak kemarin tuh ada yang minta
Ustaz, bagaimana kalau kita sholat tasbih dulu sekali-kali? Bagus, mantap. Wow, kita tasbih, sholat tasbih. Cuma kalau tasbih itu kan dia sedikit agak panjang. Kalau bisa dulu bawalah kue-kuenya, dulu Pak Ma ya, bawa kue makanan, habis sholat nanti sambil cerita makan. Bagus, saya setuju itu. Kapan kita lakukan? Kalau mau di akhir tahun boleh, sebelum akhir tahun juga boleh kita lakukan. Sholat tasbih, Pak. Kita latih dulu bagaimana sebenarnya melatih jantung kita, melatih pembuluh darah kita dengan rukuk di hadapan Allah dan bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman katanya paling tidak sekali seumur hidup. Kapan kita lakukan? Sama-sama kita sepakati. Dan lain-lainnya. Terkait dengan doa tadi, seperti itulah sebenarnya agama kita. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong kepada Allah dengan doa, dengan zikir. Itu merupakan tuntunan. Kalau hitung-hitung Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Sebut sedikit lagi. Di zaman Rasulullah lah, paling tidak. Di zaman Rasulullah nggak ada dokter Pak. Nggak ada dokter. Dokter spesialis ini, spesialis itu nggak ada. Tapi mereka kok sehat-sehat ya. Kan seperti itu. Masalah dari yang sakit. Banyak yang sakit, tapi keyakinan mereka kepada Tuhan, kepada Allah mengalahkan semua yang mereka rasakan. Allah Akbar. Lupa. Dan ini perlu kita pupuk di hati kita. Zikir dulu. Ini dulu. Segala macam. Terkadang-kadang kan penyakit, apalagi yang dalam. Konon katanya kalau kolesterol itu karena banyak pikiran, kalau ini segala macam. Coba kita ikuti dulu. Zikir-zikir yang disampaikan yang menyenangkan jiwa kita. Sebenarnya Bapak, itu tadi yang saya sebutkan masih panjang karena sudah jam 6 lewat. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi tentang zikir-zikir tadi dan memberikan semangat ke batin kita. Bismillah, kita terus melangkah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi